subscribe ya teman-teman. Berlatar pada abad ke-19 saat musim dingin di Islandia, kisah akan berfokus pada seorang janda bernama Eva, alias pemilik tempat pengolahan kere ikan. Eva telah mendapat wasiat dari mendiang suami. Dia bersama kelompok nelayan yang masih setia, memilih tetap tinggal demi meneruskan pengelolaan ikannya. Sekaligus, karena ini adalah satu-satunya mata pencaharian mereka untuk bertahan hidup. This is a fishing station. Any man here that doesn't have scars on his hands, stop complaining. Malamnya kita akan diperkenalkan dengan emak-emak, tukang masak bernama Helga, dan seorang juru kemudi handal bernama Rognar. Sadar bahwa musim dingin berkepanjangan selalu menjadi ancaman serius. Mereka mulai khawatir dengan stok makanan dan umpan pancing yang mulai habis. Namun karena tak ada pilihan lain, mereka terpaksa memasak ikan sisa yang masih ada sebagai makanan malam. Bukan hal mudah bagi Eva untuk menjaga mental rekan-rekannya agar bisa bertahan sampai musim semi tiba. Selain bertahan dari musim dingin, mereka juga harus bertahan dari ancaman makhluk buas seperti beruang kutub, termasuk adanya ancaman lain secara tak kasat mata. Helga bercerita tentang sebuah dongeng horor yang seketika membuat semua terdiam ketakutan. The back of his neck, he felt. Keesokan harinya, saat hendak pergi memancing dengan umpan sisa semalam, ada sebuah kapal nelayan asing di kejauhan. Terjebak di antara karang yang ada pusaran airnya, lalu tenggelam. Sempat ingin menolong, tapi bagaimana lagi? Mendiang suami yang tewas tenggelam di sana, membuat semua orang mengalami trauma berat, sehingga Eva membatalkan jadwal mancingnya sebagai bentuk penghormatan pada mereka yang mengalami musibah. Not fish today out of respect. Setibanya di pondok, Eva nampak merenung atas keputusannya tadi siang. Hingga keesokan paginya, saat ia kembali ke pantai untuk memeriksa, Eva menemukan sebuah tong kayu utuh tertimbun pasir. Eva menduga jika tong ini berasal dari kapal naas yang tenggelam kemarin siang, sehingga ia memutuskan untuk membawanya. Ternyata, tong itu berisi persediaan makanan yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan cukup untuk mereka bertahan, sehingga Eva akan kembali menyusuri pantai sambil jalan menemukan tong-tong lainnya. Rognar menegaskan jika itu tidak akan efektif, dengan fakta bahwa pasang laut baru selesai. Rognar menyarankan agar mereka berangkat malam ini saja, dan langsung menuju lokasi tenggelamnya kapal. We'd have to leave now. Malamnya mereka bergegas menuju lokasi yang dimaksud, dan meninggalkan kapal utama di zona aman. Eva pun melanjutkan pencarian, menggunakan sekoci demi meminimalisir hal-hal tak diinginkan. Sekian meter mendayung, tibalah mereka di lokasi dengan beberapa kotak yang terapung. Sementara Rognar memungut barang, Eva iseng menyisir area sekitar untuk memastikan semua baik-baik saja. Dan tebak apa yang Eva temukan? Rupanya, masih ada beberapa kru kapal yang berhasil selamat. Dengan berlindung di batu karang, mereka berteriak memohon agar Eva sudi memberi tumpangan. Namun apa yang Randar lakukan? Can't we help them? There's too many of them. Dengan kapasitas perahu yang minim penumpang, dan tidak mungkin memuat semua penyintas, Rognar akhirnya menjauh dari jangkauan para penyintas yang mulai berenang mengejar sekoci. Di tengah kepanikan itulah, ada sesuatu yang menarik Ragnar ke dalam air, hingga membuatnya lenyap entah kemana. Tak cukup sampai situ saja. Tensi ketegangan semakin memuncak saat muncul seorang penyintas yang nyaris menarik tubuh Eva, sehingga salah satu anggota bernama Daniel langsung mengambil posisi untuk menyingkirkan si penyintas. Daniel tak sengaja menghantam si penyintas hingga tewas. Setelah cukup menjauh, akhirnya Eva berhasil menepi dengan selamat. Meski tak bisa dipungkiri bahwa keputusan yang mereka ambil jelas adalah salah dan menyisakan penyesalan teramat dalam. Hal tersebut sama sekali tak sebanding dengan apa yang telah mereka dapatkan.
Dari sini, mulailah timbul ketidakharmonisan antar anggota kelompok yang saling menyalahkan satu sama lain atas peristiwa hilangnya Ragnar semalam. Sehingga, Eva merasa perlu untuk mengangkat juru kemudi pengganti. Yang dalam hal ini, Eva menunjuk si Daniel karena dirasa paling layak berada pada posisi tersebut. No one has any objections. Daniel will take over as helmsman for the remainder of the season. Keesokan harinya, mereka kembali dikejutkan dengan penemuan 6 mayat penyintas sudah terdampar di tepi pantai. Nampak salah satu anggota bernama Aaron tengah memungut sebuah kalung dari salah satu mayat. Yang ketika Eva meminta agar Aaron segera mengembalikannya, tiba-tiba Put it back. He's alive! selesai mengeluarkan ikan dari dalam perut si mayat, Eva pun memasukkan mayat-mayat ke dalam peti untuk dikuburkan secara layak. Mereka lupa dengan beberapa ritual yang tidak sempat dilakukan, seperti mengikat tangan si mayat, memutar peti mati sebanyak 3 kali, termasuk menancapkan paku pada telapak kaki si mayat. Helga menegaskan bahwa semua ritual punya faedah masing-masing dan akan jadi bahaya ketika tidak dilaksanakan dengan semestinya. Helga's worried they're gonna come back as a Draugr. Draugr. Sementara yang lain pulang, Eva memilih mengunjungi makam mendiang suami untuk sekedar memanjatkan doa. Selesai berdoa dan bermaksud untuk pulang, Eva seketika terhenti saat mendengar suara berisik dari belakang, yang diduga berasal dari dalam mayat peti tersebut. Jauhnya jarak dari pemakaman membuat Eva harus sabar berjalan sampai ke pondok. Sebelum masuk, ia memeriksa tempat penjemuran kalau ada kerek ikan yang belum diangkat. Setelah diperiksa dan semuanya aman, ada sosok hitam muncul di kejauhan sambil memperhatikannya. Eva yang penasaran pun mulai mendekat untuk memastikan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, saking paniknya, Eva berlari tanpa melihat jalan sampai terjatuh dan nyusruk di hamparan salju. Saat menoleh, sosok misterius itu tiba-tiba sudah menghilang, disusul dengan Daniel yang menemukan dan segera membawa Eva ke dalam pondok. Seemed real. Terlepas dari apa yang baru saja Eva alami, Daniel berusaha meyakinkan jika Eva hanya mengalami halusinasi saja akibat berbagai kejadian menyedihkan yang baru mereka alami. Daniel juga menyarankan agar Eva istirahat saja. Biarkan dia yang memimpin pelayaran untuk sementara waktu. Hal ini Daniel lakukan semata-mata agar Eva merasa tenang, termasuk menyimpan senjata di kamar Eva untuk sekedar berjaga-jaga dan memberikan tutorial singkat tentang cara menggunakannya. Sorry, is it loaded? Sementara yang lain tertidur lelap, Eva justru terbangun karena sekelebat mimpi menakutkan pasca kejadian di perahu tempo hari. Bukannya tahajud untuk menenangkan pikiran atau berzikir. Eva malah keluar setelah mendengar Aaron tiba-tiba ngalindur menyebut-nyebut nama Draugr. Entah siapa atau apakah Draugr itu. Eva menganggap jika semua keanehan yang mereka alami masih berhubungan dengan para penyintas yang ditinggalkan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Daniel dan rekan-rekan terlihat akan melanjutkan rencana melaut yang tempo hari sempat batal. Selesai mengantar mereka sampai di tepi pantai, Eva segera kembali dan menemukan benda aneh di atas dekat pintu. Setelah ditelusuri dan bertanya ke sana kemari, ternyata benda tersebut berasal dari serpihan papan kapal yang tenggelam. Helga sengaja menjadikannya sebagai jimat penangkal keburukan. Atau dalam hal iblis ini, adalah disebut hantu dan sejenisnya. Karena ia mulai merasakan aura jahat di tempat tersebut. It's a stave, miss. Protect the house from evil. Beberapa hari berlalu, Daniel akhirnya kembali dengan membawa hasil tangkapan yang cukup untuk stok beberapa hari ke depan. Salah satu anggota menyarankan agar mereka merayakannya, karena jarang-jarang mendapat tangkapan bagus seperti ini. Sehingga untuk melepas stres dan lelah selama beberapa hari ke belakang, Eva dan anggota lain pun mengadakan pesta ala kadarnya. Saat pesta masih sedang berlangsung, Eva kembali dikejutkan dengan sosok misterius sedang muncul di pinggir pintu. Entah jurik, manusia, mayat hidup, Draugr,
Atau hanya pikiran Eva saja? Setelah pesta usai dan Eva bermaksud tidur, Helga kembali menghampiri dan mengatakan bahwa jimatnya tidak mempan terhadap Draugr. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Draugr adalah hanya dengan api, alias membakarnya sampai habis. The only way to stop a Draugr is fire. Burn. Esoknya, Eva dan semua anggota kembali dibuat terkejut. Saat mendapati gudang persediaan makanan, kini sudah raib kosong habis tak tersisa. Entah siapa pelakunya. Mereka curiga jika ini adalah perbuatan Helga yang sengaja mencurinya. Bukan tanpa alasan. Satu-satunya orang yang hilang setelah pesta semalam dan tidak ada batang hidungnya sampai pagi ini, hanyalah si Helga saja. Where's Helga? Has anyone seen her since last night? We have to find her while it's still light out. Selesai berunding. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari Helga yang diduga pergi ke pusat kota setelah jauh meninggalkan pondok. Eva dikejutkan dengan beberapa kere ikan sudah berserakan di tengah jalan. Namun yang aneh adalah, jalan tersebut bukan mengarah ke pusat kota, melainkan jalan menuju makam. Curiga jika ini ada hubungannya dengan Draugr, Eva mulai bercerita tentang Aren, yang menyebut nama Draugr dalam tidurnya. Beware the Drago, for its rage will not be fed. Dan benar saja, salah satu anggota bernama Hakon menemukan jimat milik Helga dekat pemakaman. Eva yang penasaran pun meminjam pisau milik Squill untuk membongkar satu persatu peti mayat kalau ada petunjuk dalam petinya. Sempat dilarang oleh Hakon karena takut kualat. Eva tetap melanjutkan pembongkaran dan menemukan mayatnya masih utuh. Namun saat membuka peti yang sudah tidak ada pakunya, ini yang terjadi. Entah kemana isi mayatnya, Eva seketika teringat dengan perkataan Helga yang ingin para mayat diperlakukan semestinya. Sehingga Hakon dan Squill pun diminta untuk melakukan semua praktek ritualnya. Dengan harapan, jika cara ini bisa menghentikan Draugr agar tidak mengganggu mereka lagi. Selesai menata kembali petinya, mereka tidak melanjutkan pencarian dan memutuskan kembali ke pondok. Eva nampak terjaga. Di balik kesunyian malam yang terasa semakin mencekam, disusul hembusan angin, hingga membuatnya beranjak dari tempat tidur. Perhatian Eva seketika tertuju ke pojok kamar dengan sosok hitam yang semakin mendekat. Eva, he's sick. Situasi seketika teralihkan saat Aaron meminta Eva segera melihat keadaan Hakon, di mana demam tinggi telah membuatnya kesurupan roh jahat. Entah siapa yang merasuki jiwanya, apakah itu Draugr atau bukan, namun si Jurik mengancam jika mereka semua akan mati menderita. It says we're all gonna die. Hakon ujuk-ujuk menyerang dan mencekik Daniel hingga engap-ngapan. Ketakutan dan kepanikan sudah meliputi pikiran mereka semua. Tak terkecuali Aaron yang berpikir nekat menghentikan amukan Hakon dengan menghentamkan kepalanya. Sejak kejadian barusan, Daniel akhirnya curhat jika setelah kejadian kapal tempo hari, ia sebenarnya sering mendengar bisikan-bisikan di pondok ini. Awalnya Daniel mengabaikan semua itu, sampai ketika ia melihat Hakon, yang notabene kakak kandung sendiri, hampir merenggut nyawanya. Disitulah Daniel mulai percaya jika semua itu benar-benar nyata, dan mulai takut jika Draugr juga mengincar jiwanya. There's no ghost. It's worse than that. We have to get rid of this thing. Tak hanya mereka saja yang terguncang. Salah satu anggota bernama Jonas pun secara terang-terangan menyalahkan keputusan Eva yang memilih untuk tidak menyelamatkan para penyintas tempo hari, termasuk mengizinkan Helga dan Hakon menggunakan jimatnya. Jonas menganggap jika benda-benda itulah penyebab Draugr terus mengganggu mereka lagi. You permitted Helga and Hakon to use the devil's tools as protection, and look where that got them. Tak cukup sampai situ saja, Jonas berniat mengatasi keadaan ini dengan caranya sendiri. Ia mengajak yang lain pergi ke balik bukit untuk melakukan penebusan dosa. Jonas yakin jika Draugr melakukan teror akibat mereka yang dipenuhi dosa. Sementara Jonas pergi seorang diri. Hakon dan sisa anggota lain tetap pada rencana awal untuk kembali melaut, mengingat stok makanan yang sudah raib entah kemana. Eva sendiri memutuskan kembali ke pondok dan menunggu yang lain kembali. Eva kembali dibuat panik
saat menemukan jejak darah mengarah ke balik pintu, disusul dengan penampakan sosok hitam yang kembali muncul. Entah sosok siapa itu sebenarnya. Konsentrasi Eva seketika buyar saat Squill dan Aaron tiba-tiba pulang sambil memboyong Daniel dengan kondisi luka parah setelah mengalami kecelakaan. Sebagai saksi mata atas kejadian yang menimpa Daniel, Squill angkat bicara soal penyebab kecelakaan. Daniel yang jatuh ke dalam air dan membentur es akibat sosok asing, menariknya, Eva yakin jika sosok bayangan yang sempat Daniel lihat sebelum kejadian adalah jelmaan iblis Draugr yang sengaja menampakkan diri untuk mencelakai Daniel. Dengan peralatan medis seadanya, Eva berusaha merawat Daniel dan terus berdoa akan kesembuhannya. Squill mengatakan jika ia juga melihat sosok bayangan yang mencelakai Daniel. Namun karena takut dan tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, Squill dan Haken hanya bisa terdiam saat kejadian berlangsung. He waited until that mist had grown as thick as smoke. He came running back out of that fog. Sambil menunggu Daniel siuman, Eva keluar mengambil air dari bongkahan salju yang mulai mencair. Disusul dengan Jonas, yang selesai berdoa dan bermaksud meminta maaf atas perkataannya kemarin. Selesai dengan Eva, Jonas masuk dan bermaksud melihat keadaan Daniel, sekaligus ingin meminta maaf. Akan tetapi, entah kegilaan apa yang sedang terjadi, Eva mendapati Jonas terkapar setelah Daniel menikamnya. Alih-alih mendengarkan Eva yang berusaha menyadarkan, Daniel yang jiwanya sudah dikuasai iblis pun memilih cara ini untuk mengakhiri hidupnya. Daniel, stop. Dengan beban mental yang menimpa semua anggota, Eva berusaha bertahan dan menjadi penegak bagi 3 anggota yang masih tersisa. Squill menyarankan agar mereka pergi saja dari pulau terkutuk ini. Namun Eva memilih tetap tinggal sampai semua kekacauan selesai. Tidak ada jaminan mereka akan aman setelah meninggalkan pulau. Disitulah Eva kembali teringat dengan perkataan Helga bahwa iblis Draugr hanya bisa dikalahkan dengan api alias membakarnya. Helga said that the only way to destroy Draugr is with fire. Yakin jika lokasi pemakaman adalah tempat bersemayamnya si Draugr. Eva dengan senapan peninggalan mendiang suami, beserta tinggal anggota lain pun bergegas pergi ke sana. Namun masalah lain muncul. Saat kabut tebal menghalangi pandangan mereka, Draugr yang cerdas memanfaatkan situasi ini untuk menjebak Squill. Schoolie! Ya entah kenapa, Squill tiba-tiba menjatuhkan diri ke bawah jurang. Eva yang khawatir segera turun untuk memeriksa keadaan, tak hanya mendapati Squill yang sudah tak bernyawa. Ia juga menemukan sesosok mayat lain terbujur kaku, dimakan burung gagak. Setelah diperiksa, betapa terkejutnya Eva saat menemukan jika itu adalah Helga, alias orang yang dituduh mencuri stok makanan, hingga membuat Eva semakin terpukul atas musibah yang menimpanya. Tersisa Eva, Aaron, dan Jonas yang masih selamat. Mereka pun membawa pulang dan memakamkan mayat rekan-rekannya dengan layak. Tak ingin mengambil resiko yang semakin buruk, mereka sepakat meninggalkan pulau saat fajar tiba dan mempersiapkan bekal yang dibutuhkan untuk perjalanan nanti. Prepare the boat. Miss Eva. We have to leave. Sambil menunggu fajar tiba, Eva kembali ke pondok untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Namun betapa terkejutnya ia saat ada sosok asing yang kemungkinan adalah Draugr mulai menuruni tangga dan mendekatinya. Sehingga Eva yang panik lekas bersembunyi sampai-sampai tak sadar jika ada serpihan kaca yang menancap di telapak tangannya. Beruntung, sejauh ini masih ada sisa-sisa ketegaran dalam jiwa Eva, sehingga ia bisa tetap tenang ketika sosok itu perlahan menghampiri tempat persembunyiannya dan tiba-tiba. You're not gonna get in my head! Ya, Eva berhasil menembak Draugr dan segera menyebar bensin untuk membakarnya, disusul dengan kedatangan Jonas dan Aaron yang tak habis pikir dengan Eva
yang tiba-tiba membakar pondok satu-satunya tempat mereka tinggal, karena ternyata Who are you? What are you doing here? Please, please stop. Stop. Está 내나간 눈은 이차선 돌아두세요. I don't understand. Dan ya, Anda semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Faktanya, sosok Draugr yang selama ini menghantui Eva tidaklah nyata. Semua yang Eva alami tidak lebih dari halusinasi pasca tenggelamnya para penyintas. Rasa penyesalan Eva lah yang membuat alam bawah sadarnya membangun sebuah atau membentuk semacam halusinasi ini. Rasa penyesalan karena tidak menyelamatkan para penyintas, padahal jelas-jelas dia mampu untuk menyelamatkan mereka. Menyadari mental Eva mulai terganggu, para anggota seperti Helga, Daniel, Hakan, dan Squill memutuskan menyerah dan pergi ke kota meninggalkan pulau, sementara Aaron dan Jonas mereka memilih bertahan dan menjaga Eva, sekaligus melanjutkan wasiat mendiang suami Eva untuk melanjutkan tambang kere ikan ini. Sepulangnya Eva dari pemakaman, ada sosok yang selalu mengintai dimanapun Eva berada. Sosok tersebut sebenarnya adalah satu Satania penyintas yang selamat, alias si pria ini jugalah sebenarnya orang yang mencuri stok makanan mereka. Hal itu si pria lakukan demi bisa bertahan hidup dan menggunakan salah satu peti mayat sebagai tempat tinggal sementara. Menyadari situasi pondok sedang sepi, si pria kembali dengan maksud meminta perahu kecil untuknya bisa pulang ke kampung halaman. Tapi sekali lagi, Eva yang dari awal sudah terdoktrin oleh dongeng-dongeng Helga dan dihantui rasa penyesalan, telah membutakan mata dan pikiran, hingga ia tega membakar si pria hidup-hidup, dan menganggap jika itu adalah Draugr yang hanya ada dalam pikirannya saja. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai bertemu kembali di alur cerita film berikutnya.